Jaga prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podsis Podcast Eksis. Ya, bagaimana teman-teman Podsis kabarnya? Sehat selalu ya, semoga. Semoga sehat selalu ya Kak. Ini sudah ke episode keberapa nih Kak? Episode 17. Oke, kita saat ini sudah berada di episode ke-17 Podcast Eksis. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Amar Abdullah dari staf Departemen Public and Relation KCI FEB 2023. Oke, karena saya sudah perkenalan, lanjut ke saudari yang di sebelah saya nih. Silakan Kak. Oke, makasih waktunya Kak Amar. Nah, perkenalkan teman-teman, saya Febrina Ramatika dari Departemen ANC KCI FEB UNESA 2023. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Kak Febi ya panggilannya ya. Iya, Kak Febi. Ini ngomong-ngomong, dengar-dengar nih, ini kan sudah berjalan berapa tahun ya jadi mahasiswa UNESA? Masih 1 tahun Kak. Belum genap 1 tahun nih. Masih semester 2. Mungkin sudah lah ya, sudah beberapa kali ikut organisasi, ikut kepanitiaan. KC juga sering ya, KC ya? Iya. Ya. Alhamdulillah banyak ya pastinya ya pengalaman. Mungkin dari Kak Febi sendiri boleh nggak sih cerita tentang pandangan pertama kali Kak Febi ini melihat KC ketika masuk UNESA ini bagaimana? Boleh diceritakan mungkin dulu. Kalau nggak salah dulu saya dengar staf magang juga ya dulu ya. Iya. Benar. Pertama kali, jadi ini sedikit storytelling tentang aku ikut kontribusi di UKM KC ini. Jadi dulu awal semester 1 itu Kak Amar, aku itu pernah daftar jadi staf magang di KC, tapi belum jadi fungsio kayak semester ini. Ya. Cuman sering dari KC, karena KC ini organisasi pertama di semester pertama yang maksudnya yang aku jalanin gitu loh Kak. Oh gitu. Iya bener ikut kepanitiaan di Hima, cuman lebih seringnya dulu kan di KC karena aku kan jadi staf magang di sana. Itu di sana aku diamanain biasanya itu ikut kontribusi menjadi MC atau moderator kayak gitu. Ya sama sih, sama sekarang kayak hampir sama lah ya. Iya. Berarti kayak cocok lah dulu sama apa yang dulu magang berapa bulan berarti ya kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Nah, mungkin berarti bukan masuk ke fungsionalis, cuma lebih bantu misal MC jadi moderator itu bagaimana? Iya, kayak gitu. Jadi terus hebatnya lagi di KC ini Kak, aku baru tahu kalau kemarin aku diamanain jadi MC waktu komiks kalau nggak salah, itu ternyata di sana itu ada kakak-kakak kita itu yang dari yang udah memenangkan lomba dari tingkat kota, tingkat Jawa Timur, kayak bisnis plan dan lain sebagainya. Jadi kayak banyak pengalamannya gitu, makanya aku join di KC ini. Berarti mulai semester 2 ini ya masuk jadi fungsionaris. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini Kak ya. Setelah ikut KC selama fungsionaris ini berarti udah berapa bulan ya? Februari, Maret, April, Mei, mungkin 4 bulanan lah. 4 bulan tuh apa sih yang dirasakan di lingkungan KCI sendiri, KCI FEB UNESA ini? Mungkin bisa diceritakan lah. Mungkin teman-temannya yang saling tolong menolong mungkin ketika ada acara, apalagi KCI ini kan lingkupnya internal. Iya, lingkupnya internal. Kalau kepanitiaannya kan misalnya rata-rata kan ketika ada acara pun kadang nggak ngambil dari luar ya. Bisa mungkin dari dalam nih Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit. Karena di KC ini kan mungkin aku mau jelasin dikit ya, KC itu apa sih. Mungkin ada yang kalian nggak ngikutin dari episode awal, mungkin bisa nonton di episode 17 kali ini. KC Eksis FEB UNESA 2023 itu singkatan dari Kelompok Studi Ekonomi Syariah atau ya bisa dibilang ekonomi Islam.
Jadi di dalam organisasi tersebut itu banyak kajian-kajian atau materi-materi. Jadi kita khususnya buat anak yang ini profit profit banget sih buat anak yang jurusan prodinya di Ekis ya, karena kita udah tahu dari awal gitu, maksudnya udah dapat materinya sebelum kita kita apa ya, kayak misalnya semester 2 ada bab usul fikih nih kayak gitu. Iya. Nah, kita jadi staf magang itu kita udah dikasih tahu gitu di Dikasih eksis bocoran-bocoran itu. Nah, gitu ya. bocoran gitu Kayak misal Kak. ada masalah ketika kemarin lagi olsop itu ya, sempat Nah, rame itu ya, kan kayak hukumnya bagaimana. betul, kayak riba atau yang lainnya. Jadi kan kalau semester 1 itu kan rata-rata kan mata kuliah yang kayak eh, matematika atau Masih dasar. masih dasar-dasarnya gitu. Iya. Nah, tetapi di KC Eksis FEB Unesa ini juga nggak menampung buat anak Ekis doang, enggak. Karena ini lingkupnya di fakultas, jadi dari jurusan manapun itu bisa bisa ikut gabung, bisa menimba ilmu di dalamnya. Misal ada kayak kajian Sri Kandi, itu kajian di mana dalamnya tuh isinya perempuan semua. Jadi Oh, khusus perempuan berarti ya. iya, kajian Sri Kandi itu. Jadi kayak membahas tentang kayak mungkin kepemimpinan cewek itu kan Oh. biasanya banyak yang meragukan ya, Iya, cewek iya. jadi pemimpin Benar sekali, itu. benar sekali. Terus apalagi ya, dan menurut saya banyak sih kayak tata caranya kita setelah setelah ini loh Kak, apa namanya, Apa nih, Kak? bentar tunggu teman-teman, agak lupa ini teman-teman. Pokoknya ada, nanti kalian kalau kepo nanti bisa kunjungin di Instagram KC Eksis FEB Unesa 23. Itu banyak dari departemen yang menjelaskan tentang output mereka gitu loh. Baik itu dalam hal kewirausahaan, dalam khususnya ini ada lagi prestasi fungsionaris gitu. Oh. Terus PKM gitu. Itu sebenarnya kita udah diajarin di KC Eksis FEB Unesa 2023. Jadi semester 2 nantinya itu kalian bakalan ada kayak dapat tugas gitu, bikin PKM atau Ya, kayak benar gitu. sekali. Nah, di KC ini tanpa dituntut itu kita sebenarnya kayak secara nggak langsung kayak diajak gitu loh buat bisa ngerjain bisnis atau ada lagi project-project yang berkaitan dengan ekonomi lah gitu Kak. Di KC sendiri itu memberikan ruang ya buat Iya. teman-teman itu untuk berkontribusi lebih lah pastinya. Iya, benar. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, mungkin tadi udah dijelaskan juga siapa yang telah didapatkan di KC sendiri kan. Nah, mungkin terakhir ya Kak, ini nggak perlu lama-lama juga, kesan dan pesan mungkin selama 4 bulan inilah yang dirasakan di KC FEB ini, dan pastinya dong harapan ke depan untuk KC sendiri itu apa sih kalau menurut FEB ini, silakan. Menurut aku kesan dan pesannya, KC ini jadi batu loncatan pertama kali aku jadi karena gini teman-teman, jangan mencari kehidupan di suatu organisasi, maka hidupilah organisasi tersebut. Nah, jadi kalau semisal ada acara-acara di KC itu, sebisa mungkin kita tuh harus meriahkan acara itu. Kalau bisa kita juga ikut berkontribusi lebih di acara itu. Semisal kayak kemarin acara CMCT gitu dan lain sebagainya ya Kak ya. Ya. Jadi kesan dan pesanku semoga tetap eksis sesuai dengan namanya. Bener sekali nih Kak. Karena tambah tahun itu tambah canggih Kak. Nah mungkin nanti ada upgrade dari KC Eksis sendiri nih, melalui podcast seperti ini bisa mengajak kalian semua yang berada di rumah, nggak hanya anak kuliah aja yang bisa bisa belajar, anak SMA juga malah lebih bagus udah start dari awal gitu. Mungkin bisa ngikutin webinarnya gitu ya Kak. Siapa tahu ada kayak golden atau apa gitu Kak ya. Bener sekali nih Kak. Nah mungkin semakin maju ke depannya, terus tetap solid lah, karena
aku bener-bener ngerasain kekeluargaannya di KC Eksis FIB ini. Mantap lah kalau gitu. Eh, Baik Kak, itu mungkin kesan dan pesan dari aku. Eh, Mungkin aku mau nitip tambahan buat adik-adik yang sekarang udah diterima mungkin di FEB, terus yang masih berjuang di UTBK kali UTBK tahun ini ya Kak ya. ini ataupun mungkin jalur-jalur lainnya juga ya. Iya, itu pokoknya dari kami, kalian harus tetap semangat, optimis bahwa nggak ada apa ya, nggak cuma satu jalur doang buat sukses, masih banyak jalur banyak yang lainnya. Tetap semangat, tetap semangat, pantang menyerah dong pastinya dong. jangan lupa tugas-tugas akademisnya jangan dilupain, tetap berorganisasi tapi harus seimbang gitu. Iya, jangan sampai keteteran nih Kak, kuliahnya keteteran, ntar apanya keteteran. Iya benar. Udah itu aja Mungkin sih gitu mungkin aja ya. dari kita. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Anjay.